Baca doa waktu sujud dengan bahasa sendiri apakah boleh? Wallah alam bisawab, tidak ada larangan. Dia berdoa dalam sujudnya boleh pakai bahasa Indonesia. Kata Syekh boleh. Diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Ini Pak Dr. Firanda sepertinya sedang mengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Ini dijadikan oleh bocil-bocil Wahabi sebagai pembuktian keilmuan Ustadz Firanda. Saya awalnya mengira di sana dia mengajar pakai bahasa Arab yang mendengarkan orang internasional, tapi ternyata pakai bahasa Indonesia dan yang diajari juga orang-orang Indonesia, cuma tempatnya di Madinah. Tetapi ya luar biasa lah, setidaknya diizinkan mengajar di situ oleh orang-orang di sana. Dalam fatwanya itu saya tidak mau bicara tentang ikhtilaf hukumnya orang berdoa dalam sholat, dalam sujud menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena itu amrun fikhiyun, persoalan fikih, tidak boleh digas. Kalau kamu baca dalam Mausu'ah, itu banyak sekali pendapat ulama. Ketika UAS menanggapi ini, jadi saya tidak mau bicara ini sebetulnya, nanti ada bagian terpentingnya. Ketika video ini disandingkan oleh salah satu YouTuber dengan ceramahnya UAS bahwa kalau berdoa pakai bahasa Indonesia selain doa maksurah, ya, artinya kamu bikin doa sendiri, maka batal secara ittifaq. Itu maksudnya di dalam mazhab Syafi'i. Jadi qaulan wahidan, kalau doa yang ghairul maksur dibaca dengan bahasa Indonesia maka batal sholatnya, dan di situ hanya ada satu pendapat. Ingat, ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain tentu tidak begitu, ya. Nanti kalau mau bicara hukum secara eksplisit, secara tertib harus baca kitabnya. Yang jelas, ittifaq itu bukan 4 madhab, tetapi dalam madhab Syafi'i ittifaq memang batal sholatnya. Tapi yang menarik bagi saya adalah hujahnya Pak Firanda, atau jawaban dia ketika ditanya boleh enggak dalam sujud kita doa pakai bahasa Indonesia. Wallahu a'lam, saya tidak temukan ada larangannya. Catat bocil-bocil Wahabi, itu keceplosan tetapi bagus. Di Madinah, di Masjid Nabawi dia keluarkan kalimat itu. Tidak ada larangannya. Berarti kalau tidak ada larangannya, walaupun saya sudah berhusnudzon, maksud Ustaz Firanda ini tidak ada larangannya adalah dalam Quran, dalam hadis. Karena kalau kita bicara ucapan Sayyidina Umar, ada dalam Mausu'ah fikih, yaitu Naha Umar ar-rotonah al-ajami, ya. Ungkapan-ungkapan bahasa non-Arab dalam sholat dilarang. Jadi ada larangannya tapi bukan hadis Nabi memang. Jadi kalau kata Firanda ini maksudnya tidak ada larangan dalam hadis Nabi, iya memang tidak ada. Untuk hal-hal yang masih ada ulama yang mengatakan haram, ada ulama yang mengatakan membatalkan sholat, tapi karena Firanda tidak membaca ada larangannya, dia berani mengatakan itu boleh. Walaupun ada wallahu a'lam. Lalu kenapa orang melafadzkan niat di mana tidak pernah ada larangannya dipersoalkan? Itu. Mikir, coba mikir. Masalah-masalah yang masih mukhtalaf, bahkan banyak yang mengharamkan, memakruhkan, makruh tanzih kalau di luar sholat, tahrim kalau dalam sholat. Itu kuat pendapat-pendapat begitu. Ada yang mengharamkan. Dia bilang saya tidak tahu ada larangannya. Sehingga kalau tidak ada larangannya lalu nggak apa-apa. Lalu kenapa giliran hal-hal yang nyata-nyata ulama itu mengatakan mustahab, at-talaffuz qubaila at-takbir, melafadzkan niat sebelum takbir, kok dilarang, kok dikecam-kecam sampai memfitnah kitabnya Imam Nawawi? Maksudnya apa coba? Lupa dengan apa yang keluar dari lisanmu sendiri. Kalau tidak ada larangannya, kenapa kamu larang? Sekarang tanya tahlilan, apa larangannya? Maulid Nabi, mana larangannya? Kamu ngomong nggak ada contoh dari Nabi lah. Giliran itu aja minta contoh. Giliran terjemah, ada nggak Nabi mencontohkan, menterjemah? Kenapa giliran masalah ini fatwa kamu itu bicara larangannya? Patokan kita itu memang kalau tidak ada larangannya, baik secara mansus, baik dalil secara lafaz, atau dalil secara bil isyarah, atau dalil secara iltizam,
tidak ada yang mengindikasikan ada larangan, maka jangan bicara dicontohkan atau tidak. Kenapa? Karena kalau kamu bicara contoh, bagaimana hukumnya orang sholat cuman baca Fatihah, nggak baca surat, dan nggak baca bacaan-bacaan selain yang wajib? Apakah berarti itu sholatnya haram? Tidak boleh sholat begitu. Pertanyaannya adalah, ada nggak larangannya? Tidak akan pernah ada Nabi melarang kamu kalau sholat tidak boleh tidak baca surat. Tidak pernah ada begitu. Kamu kalau sholat tidak boleh tidak baca tasbih. Dalam sujud atau dalam ruku tidak boleh tidak baca tasbih. Tidak akan pernah ada larangan begitu. Sehingga orang sujud, ruku tidak baca apa-apa, ya sah-sah saja. Cuman kurang sempurna. Bukan perbuatan dosa. Walaupun tidak akan pernah dicontohkan Nabi. Karena Nabi ngajarkannya itu sujud baca apa, ruku baca apa. Kamu tinggalkan itu, kamu kerjakan yang rukun-rukun saja. Cuma baca Fatihah, gak baca apa-apa lagi, lalu baca tasyahud, sah sholat kamu. Tidak bisa kamu dianggap sebagai pelaku dosa. Walaupun itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Nabi sholat cuma baca Fatihah, lalu gak baca apa-apa, ngebut. Tapi itu maknina. Lalu di tahiyat terakhir baca, itu pun tidak lengkap, yang dibaca yang wajib-wajib saja. Itu ya boleh. Kenapa? Karena itu bukan hal terlarang. Walaupun Nabi memerintahkan atau mensunahkan dibaca semua, tidak berarti kalau tidak dibaca semua itu adalah menentang ajaran Nabi. Walaupun Nabi tidak pernah contohkan. Kenapa? Karena hukum ini sudah rapi. Apa yang haram ada, apa yang wajib ada. Apa yang rukun tidak boleh ditinggalkan ada, apa yang sunnah boleh ditinggalkan ada. Sunnah dalam sholat ya, sunnah taklifi, dalam hukum taklifi. Itu baru sehat namanya bicara hukum. Pekerjaan apapun, kalau kamu mau larang, maka atas dasar apa dilarang? Jitak kepala orang tua, tidak akan pernah kamu temukan ayatnya. Janganlah menjitak kepala orang tuamu. Kamu pukul kepala orang tuamu pakai gayung, janganlah memukul. Nabi melarang memukul pakai gayung, nggak ada begitu. Terus setelah dilarang pakai gayung, kamu pukul pakai sendal pula, karena nggak ada dalil dilarang memukul pakai sendal. Bukan begitu. Tetapi ini masuk kepada hukum apa? Oh, menyakiti orang tua. Apa status hukum menyakiti orang tua? Dalam ayat ngomong saja itu tidak boleh kasar. Wala taqul lahuma uff. Berkata saja sudah tidak boleh, apalagi menyakiti. Jadi hukum itu dibangun bukan harus mesti. Ya. Ada contoh dari Nabi, ada teks dari Nabi, enggak. Jadi sudah sehat kalau kamu sudah mulai berpikir ada enggak larangannya. Tapi konsekuensi dari omongan kamu di Masjid Nabawi itu ya, harus kamu terapkan itu kepada bawahan-bawahan kamu, bocil-bocilnya itu ya. Mulai sekarang rubah mindsetnya. Jangan bicara contoh atau tidak ada contoh. Tapi ada nggak larangannya. Dan itu ilmiah. Ketika saya membahas tentang tahsis, Nabi cuma pernah mentahsis hari Sabtu datang ke Masjid Quba. Tetapi oleh ulama ini menjadi dalil jawazu takhsisi ba'dil a'mal fi ba'dil ayyam wal mudawamah. Ditambah oleh di kitab apa itu? Syarah Bukhari itu, illa ma warada fihi nahyun ka tahsisi yaumil jum'ati fi siyami wa lailatiha bil qiyam. Jadi hukum itu tidak berpatok kepada pekerjaan Nabi saja, tetapi sabda Nabi, ikrar Nabi. Namanya sabda itu kalimat teks, mesti ada yang cakupannya umum, cakupannya khusus. Allahumma di atas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.